hatimu Tuhan, ku berjalan di jalan-Mu. Dalam jalan hatiku, selambut hatimu Tuhan, ku berjalan di jalan-Mu. Ku berjalan di jalan-Mu. Ku berjalan di jalan-Mu. Kami memuji Engkau ya Allah Bapa di surga. Tuhan, kami ucap syukur untuk hari ini, siang hari ini yang begitu indah, begitu penuh sukacita. Dan kami percaya begitu penuh damai sejahtera. Karena Engkau hadir bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Di momen Natal yang indah tahun ini. Bukan kebetulan kami ada di sini Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan isi hati-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk semua yang hadir di sini tanpa terkecuali. Urapi kami semua di sini dengan Roh Kudus. Urapi hati kami, pikiran kami. Dan kami tanggalkan segala beban kami. Karena kami mau duduk tenang teduh dalam hadirat-Mu. Dan kebenaran-kebenaran-Mu memerdekakan kami, mengubahkan kami menjadi manusia-manusia yang seturut kehendak-Mu, manusia-manusia yang semakin menyenangkan hati-Mu ya Allah pencipta kami. Thank you Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Kita semua yang siap katakan sama-sama amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Selamat Natal buat Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Ini tentara-tentara Allah yang begitu luar biasa ya. Menembus hujan, menembus banjir, genangan air untuk bisa tiba di tempat ini. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Mari kita baca firman Tuhan hari ini di Matius 12. Matius 12 ayat 18 sampai 21. Matius 12 ayat 18 sampai 21. Kita bacakan sama-sama ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara. Siap? 3, 2, 1. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumpu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Bapak Ibu Saudara, Matius 12 ini kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Matius 12 ayat 1 sampai 15, kita akan membaca isinya itu mengenai pelanggaran di hari Sabat, ya, pelanggaran yang dilakukan di hari Sabat yang dipermasalahkan oleh orang-orang Farisi pada zaman itu. Murid-murid Yesus memetik gandum untuk rasa laparnya. Tuhan Yesus sendiri juga menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ini kalau orang Farisi cemooh mungkin akan bilang ya, ini guru murid sama aja, podo wae, tidak menghormati hari Sabat. Nah, salah satu peraturan yang begitu mewarnai kehidupan masyarakat Yahudi pada saat itu, dan sampai saat ini juga Bapak Ibu Saudara, adalah peraturan mengenai hukum Sabat. Nah, kalau kita baca di Alkitab, sering kita baca Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Hari Sabat itu kan satu hari dalam satu minggu ada 7 hari. Nah, kenapa tidak di 6 hari lainnya ya,
Sehingga jadi masalah nih buat orang-orang Farisi yang begitu menghormati, menekankan pentingnya hari Sabat. Kenapa enggak 6 hari yang lain? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari lainnya pun Yesus menyembuhkan orang-orang sakit juga. Ya. Tetapi yang sering menjadi penekanan di Alkitab kita, ayat-ayat dalam Alkitab kita, highlightnya itu adalah penyembuhan pada hari Sabat. Pasti ada maksudnya Bapak Ibu Saudara. Kenapa Alkitab begitu banyak katakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Ada maksud di balik ini semua oleh Tuhan. Ya. Nah, maksud Tuhan dalam hal ini adalah bahwa ada satu hukum yang melampaui hukum Sabat itu. Ada satu hukum yang melampaui segala hukum yang ada di dunia ini. Dan hukum itu adalah hukum kasih. Benar Bapak Ibu Saudara. Hukum kasih. Nah, Allah pencipta kita itu adalah kasih. Kekristenan, kalau kita rangkum dalam satu kata, apa itu kekristenan? Kasih. Hukum kasih melampaui dan merangkum segala peraturan hukum yang ada dalam masyarakat dunia ini. Nah, sementara orang-orang Farisi berusaha menghakimi mereka yang melanggar salah satu hukum Taurat, yaitu hukum Sabat tadi. Bagaimana dengan Yesus? Yesus terus melayani. Yesus terus memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanannya. Yesus sembuhkan mereka yang sakit, yang membutuhkan uluran tangannya, tanpa melihat hari itu hari Sabat atau bukan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus melihat ini hari Sabat atau bukan, ketika ada orang sakit datang kepada Tuhan Yesus dan minta disembuhkan, lalu Tuhan Yesus teringat, oh ini hari Sabat, waduh, gak bisa nih. Terus Yesus katakan pada orang sakit itu, aduh sorry mas bro, gak bisa hari ini ya sembuhinnya, bisa kembali lagi besok. Nah, tidak demikian. Tuhan Yesus dalam hidupnya itu digerakkan oleh belas kasihan Bapak Ibu Saudara. Belas kasihan yang melampaui segala hukum yang ada di dunia. Digerakkan oleh apa? Oleh kehendak Bapaknya. Nah, kita tahu Bapa kita di surga adalah Bapa yang penuh kasih. Karena Bapa kita adalah kasih. Matius 12 ayat 7 katakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Nah, ada satu kisah Bapak Ibu Saudara. Ada seorang mahasiswa beberapa waktu yang zaman dulu ya. Mahasiswa yatim piatu berusia 18 tahun. Dia sedang berjuang keras untuk membayar uang kuliahnya. Dia berkuliah di Stanford University Amerika Serikat. Nah, Stanford University ini termasuk salah satu universitas ternama di dunia. Nah, dalam usahanya itu untuk dia bisa bisa membayar uang kuliah, bersama satu temannya ia memutuskan untuk mengadakan konser musik ya. Lalu dia mengundang seorang pianis terkenal yang bernama Ignacy J. Paderewski. Nah, kalau kita dengar namanya ini pianis asalnya dari Eropa Timur pasti ya. Lalu mereka ngomongin tarifnya dan si pianis sepakat dengan uang sebesar 2.000 US dollar, 2.000 dolar Amerika Serikat untuk dia tampil di konser kampus itu. Mereka sepakat dan akhirnya konser itu pun terselenggara. Tetapi sayangnya hasil penjualan tiket hanya mencapai 1.600 US dollar.
Kesepakatannya 2.000 US dollar Bapak Ibu Saudara. Lalu kedua mahasiswa ini menjelaskan kepada Paderewski, kepada si pianis ini. Dan mereka menyerahkan seluruh uang itu yang didapatkan dari hasil penjualan tiket 1.600 US dollar. Dan juga mereka kasih cek senilai 400 dolar. Karena kurang 400, dibuatkan cek. Dan mereka janji akan melunasi cek itu secepat mungkin. Tetapi apa respon Paderewski, si pianis itu? No, kata Paderewski. Saya nggak bisa terima ini. Dia merobek cek 400 dolar itu. Lalu dia mengembalikan 1.600 dolar itu kepada kedua mahasiswa itu. Dan dia katakan, kalian potong saja biaya konser dari 1.600 ini. Ya, kemudian potong juga biaya kuliah yang kalian butuhkan untuk kalian kuliah. Baru sisanya kalian kasih ke saya, kata Paderewski. Nah, ini sebuah tindakan kebaikan yang dilakukan seorang pianis terkenal, Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu. Dan pastinya itu dilandasi oleh rasa belas kasihan kepada mahasiswa yang berjuang keras untuk bisa melunasi uang kuliahnya agar mereka bisa kuliah dan lulus. Paderewski pasti berpikir, apa jadinya kalau saya tidak membantu mereka? Sementara mereka masih utang uang kuliah, mereka masih utang 400 dolar. Kemudian harus bayar lagi biaya-biaya konser. Kemudian hari, si pianis ini, Paderewski, menjadi Perdana Menteri Polandia. Paderewski orang Polandia, Bapak Ibu Saudara. Nah, ia adalah pemimpin yang sangat hebat. Namun sayang pada saat itu terjadi perang dunia. Dan 1,5 juta penduduk Polandia mengalami kelaparan. Dan Paderewski tidak memiliki uang untuk bisa memberikan mereka makan. Lalu ia mengontak Biro Pangan Amerika Serikat. Dia meminta bantuan dari US Food and Relief Administration. Ini semacam badan yang mengurusi pangan di Amerika Serikat. Dan saat itu dipimpin oleh Herbert Hoover. Herbert Hoover, ya. Hoover ini juga akhirnya dia menjadi presiden Amerika Serikat juga, salah satu presiden Amerika Serikat. Nah, Hoover dengan cepat menyetujui memberikan bantuan itu kepada Paderewski. Dikirimkannya pangan, makanan kepada 1,5 juta penduduk Polandia pada saat itu. Paderewski begitu lega. Lalu ia mau datang secara personal dan berterima kasih kepada Hoover. Saat ia hendak mengucapkan terima kasih, Hoover tiba-tiba katakan, Bapak nggak usah ucapkan terima kasih kepada saya. Mungkin Bapak tidak ingat, saya adalah salah satu dari 2 mahasiswa yang Bapak bantu sehingga saya bisa selesaikan kuliah saya pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Paderewski begitu keras orangnya dan dia pegang erat, pegang teguh kesepakatan yang telah dia sepakati. Yang namanya kesepakatan, bisnis is bisnis, 2.000 dolar, 2.000 dolar. Saya pianis terkenal, sekali tampil 2 jam saya dibayar minimal 2.000 dolar. Itu resiko yang harus ditanggung oleh kedua mahasiswa itu. Ya. Berani melakukan konser, berani untuk tanggung resiko kalau tiket tidak terjual habis. Tapi sisi kemanusiaan dan belas kasihan dari si pianis ini berkata lain. Dan itu menuntun dia untuk melakukan tindakan kasih kepada kedua mahasiswa itu. Paderewski memilih kasih. Nah, Tuhan Yesus teladan kita, Bapak Ibu Saudara, mengambil pilihan yang juga berbeda dari orang-orang pada umumnya, orang-orang
orang-orang Farisi pada saat itu. Orang Farisi memilih untuk sibuk memusingkan, memastikan diri sendiri dan orang lain agar tidak melanggar yang namanya hukum Taurat, hukum Sabat itu. Sehingga dibutakan hatinya untuk melihat kesulitan, melihat penderitaan, melihat kesengsaraan, kebutuhan dari orang-orang sekitarnya. Tapi Yesus memberikan pengajaran yang berbeda dari orang Farisi. Yesus melandaskan namanya belas kasihan sebagai dasar dalam perkataannya, perbuatannya, tindakannya bagi manusia-manusia yang dikasihinya, bagi saudara dan saya. Ada belas kasihan dari Tuhan buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Beri kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, Natal identik dengan pohon terang. Natal telah jadi perayaan dunia ya. Bukan hanya orang-orang Kristen. Kota-kota dunia yang juga non-Kristen itu sibuk mendekorasi jalanannya, mendekorasi lapangan terbukanya, taman-tamannya, plaza-plazanya. Kemudian shopping mall, pusat perbelanjaan juga setiap tahun mereka punya budget untuk mendekorasi mallnya dengan dekorasi Natal untuk menarik para pengunjung. Nah, bagi kita Bapak Ibu Saudara, terang Natal tidak hanya terlihat di lampu-lampu di pohon Natal, dekorasi Natal yang begitu indah. Tapi Natal adalah kesempatan kita untuk menunjukkan dari dalam diri kita satu terang bagi sesama kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Kita adalah orang-orang pilihan yang Tuhan percayakan untuk menjadi terang itu bagi dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kota-kota, jalan-jalan, mal-mal boleh terang benderang. Tetapi di hati jiwa-jiwa, di hati sesama kita tidak pernah tahu Bapak Ibu Saudara. Bukannya terang benderang, tapi mungkin ada kegelapan yang menggelisahkan mereka. Ada kegelapan yang mengkhawatirkan buat mereka. Ada kegelapan, kesuraman yang mencekam bagi mereka dalam menghadapi hidup ini, menjalani hidup di dunia ini. Semakin hari juga kita tahu semakin sulit. Nah, bahkan kegelapan yang mencekam itu bahkan membahayakan nasib kekekalan dari jiwa-jiwa itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, disitulah kita berperan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Disitulah kita berperan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Itulah salah satu tujuan hidup kita, untuk menyatakan kasih Tuhan bagi sesama kita, untuk menyatakan kasih Tuhan bagi orang-orang sekitar kita. Nah, dekorasi Natal begitu indah, tapi sesungguhnya keindahan Natal itu terletak pada keindahan kasih. Nah, jadilah pribadi yang membawa keindahan itu, Bapak Ibu Saudara. Jadilah pohon-pohon terang itu dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya berada. Pohon terang ini hanya tergeletak dan tidak bisa jalan. Tapi kita, pohon-pohon terang yang Tuhan utus untuk berjalan dalam kehidupan sehari-hari kita, untuk berjalan di dunia ini, untuk berjalan dan menjadi terang bagi sesama kita. Jangan lagi kita menilai, menghakimi orang lain, sehingga orang tidak melihat ada namanya kasih Kristus. Mari kita berfokus dalam hidup ini untuk lebih melihat persoalan sesama kita, kesulitan sesama kita, penderitaan sesama kita. Nah, mungkin ada yang berkata, mikirin persoalan masalah orang lain, saya sendiri juga punya masalah, persoalan. Bagaimana saya bisa mikirin masalah persoalan orang lain? Nah, Bapak Ibu Saudara,
Kita semua di sini tanpa terkecuali punya masalah, kecil maupun besar. Yang seringkali kadang atau mungkin selalu mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita, meresahkan diri kita. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak terbelenggu oleh masalah-masalah kita? Saya mau kasih 2 kunci buat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya kita tidak selalu mikirin masalah-masalah kita, terbawa beban berat, jadi nggak suka cita karena masalah persoalan yang kita hadapi. Kunci pertama, alih-alih pikirin masalah kita terus, kita pikirkan sesama kita. Kita coba melihat kondisi sesama kita, orang-orang sekitar kita yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan kirim buat kita. Kita mungkin akan temukan bahwa persoalan yang mereka hadapi, masalah yang mereka hadapi, bahkan jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Kunci kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita tidak terikat oleh masalah-masalah itu? Pikirkan kekekalan kita. Hidup kita di dunia ini tidak kekal, amin? Ya. Pikirkan kekekalan itu. Pikirkan surga, langit baru, bumi baru yang akan kita tuju semuanya di sini tanpa terkecuali. Nah, itu akan mengingatkan kita. Ketika kita memikirkan kekekalan, kita akan ingat bahwa masalah, persoalan yang saya hadapi hanya sementara. Hanya sementara. Itu 2 kuncinya. Bagaimana kita tidak terikat oleh persoalan masalah besar atau kecil. Sehingga kita bisa tetap bersuka cita, sehingga kita tetap punya damai itu. Ada 1 kunci lagi. Supaya kita tidak terikat oleh masalah, kita terbelenggu oleh hidup ini yang begitu berat. Minum kopi, Bapak Ibu Saudara. Minum kopi hitam tanpa gula. Karena pada saat kita minum kopi itu, kita akan sadar ternyata ada yang lebih pahit dari hidup ini. Amin. Ya. Oke. Nah, dalam semangat dan suasana Natal tahun ini, kita nyalakan dan kita jaga terang kita. Terang kita agar tetap bercahaya dan membawa perbedaan dalam kehidupan kita dan kehidupan sesama kita. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita nyalakan dan jaga terang Natal kita. Namanya terang, itu pasti ada bahan bakarnya. Nah, kita jaga dan kita nyalakan itu dengan apa? Dengan bahan bakar apa? Pesan Natal hari ini, Tuhan mau kita jaga, nyalakan terang Natal kita dengan bahan bakar yang kita sebut belas kasihan. Kenakan belas kasihan dalam hari-hari hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan. Banyak di luar sana orang-orang jiwa-jiwa yang membutuhkan yang namanya belas kasihan. Orang-orang miskin, orang-orang yang kesulitan. Dan kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal juga yang tidak kalah pentingnya. Tuhan ingin kita juga memenuhi kebutuhan akan belas kasihan dari siapa? Dari orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Belas kasihan bagi mereka yang secara sengaja maupun tidak sengaja mungkin telah mengecewakan diri kita. Belas kasihan bagi orang-orang sulit di sekitar kita. Dalam hidup kita pasti temukan banyak orang-orang yang sulit ya. Orang-orang yang keras kepala. Ya. Dan mereka sesungguhnya mereka manusia-manusia yang juga butuh belas kasihan. Mereka ada salah, ya. Tapi di sini siapa yang nggak pernah salah? Saya nggak angkat tangan ya. Belas kasihan. Mereka adalah buluh-buluh yang patah. Di ayat tadi disebutkan buluh-buluh yang patah. Nah, bagi dunia, buluh yang patah adalah hal yang tidak berharga. Ia tidak memiliki kekuatan lagi, tidak memiliki yang namanya stabilitas dan tidak ada tujuan. Tidak ada gunanya kecuali ditebang dan
dibuang. Mereka siapa Bapak Ibu Saudara? Mereka adalah orang-orang yang terluka secara emosional, secara spiritual, secara rohani, secara fisik juga mungkin. Mereka mungkin termasuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang berinteraksi dengan kita, yang ada di sekitar kita. Mereka lemah. Dan bagi sebagian besar dunia, mereka dibuang. Tapi tidak bagi Tuhan kita. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan datang bagi mereka. Tuhan Yesus lahir untuk mereka. Dan dengan lembut Tuhan Yesus menolong dan memberi harapan bagi orang-orang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus adalah pribadi yang sangat memahami bulu-bulu yang patah itu. Yesaya 53 ayat 5 katakan, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia diremukkan karena dosa kita. Nah, mereka yang datang kepada Kristus tidak akan Tuhan hina. Mereka memiliki janji ini dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Bapa mengutus Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang sengsara. Termasuk kita, Bapak Ibu Saudara. Termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus datang untuk kita. Yesaya 61 ayat 1. Tuhan datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kekristenan itu indah. Kasih itu indah. Belas kasihan itu indah. Dan pengampunan itu juga indah. Salah satu dasar kekristenan adalah pengampunan. Tuhan mengampuni kita, apapun dosa kita. Terakhir Bapak Ibu Saudara, jangan lupa, kita sendiri pun perlu memiliki yang namanya belas kasihan, bukan hanya bagi sesama kita, tapi belas kasihan bagi diri kita sendiri. Ini bukan artinya mengasihani diri sendiri ya Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita, bahasa Inggrisnya push ourselves too hard. Terkadang kita menekan diri kita begitu keras. Ya boleh, itu bagus karena kita perlu berjuang keras Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, kita manusia-manusia itu punya batasan. Ada batasan atau limit yang kita tidak bisa tanggung, kita nggak bisa melebihi limit itu. Tubuh kita terbatas. Ada hukum alam yang kita tidak bisa lawan. Ada keterbatasan fisik dan emosi yang tidak bisa kita lawan, Bapak Ibu Saudara. Nah, disinilah perlu hikmat dari Tuhan. Bagaimana sebaiknya kita menjalani hidup kita ini sehari-hari. Sabat itu termasuk hukum dari Tuhan juga. Betul? Amin? Ya. Nah, kalau Sabat itu hukum dari Tuhan, berarti Sabat itu hukum yang baik juga enggak? Baik. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu persis kita perlu yang namanya Sabat itu. Kita perlu namanya Sabat dalam kehidupan kita. Sabat itu membawa kita apa? Membawa kita dalam istirahat, membawa kita dalam satu keteduhan, dalam satu kondisi di mana kita tidak dipusingkan oleh dunia ini, oleh hiruk pikuk dunia ini. Kita tidak dipusingkan oleh orang-orang sekitar kita, tapi kita duduk diam. Kita duduk diam di kaki Tuhan, menikmati waktu pribadi kita.
bersama Tuhan. Itulah gunanya sahabat itu, Bapak Ibu Saudara. Salah satu bentuk belas kasihan yang kita bisa berikan kepada sesama kita adalah tidak menjudge atau tidak menghakimi. Sama Bapak Ibu Saudara. Belas kasihan yang kita bisa berikan buat diri kita juga adalah kita juga tidak menghakimi diri sendiri. Nah, bedakan antara menghakimi diri sendiri dengan introspeksi atau evaluasi diri, Bapak Ibu Saudara. Evaluasi atau introspeksi diri itu perlu, ya. Akhir tahun ini adalah saat yang sangat tepat untuk kita introspeksi dan mengevaluasi diri kita. Sepanjang tahun ini, bagaimana diri kita, apakah kita sudah jadi pribadi yang lebih baik, ya. Dan evaluasi introspeksi ini membawa kita pada satu tekad untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang. Nah, bedanya dengan menghakimi apa? Menghakimi diri sendiri adalah kita menempatkan diri kita dalam posisi nilai yang tidak layak dan tidak sepatutnya. Dan itu akan membawa diri kita pada yang namanya keresahan. Membawa kita pada yang namanya rasa bersalah yang begitu mendalam. Membawa kita mungkin pada depresi yang bukannya membuat diri kita lebih baik, tapi malah membawa kita menjadi lebih down. Jangan menghakimi diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga kita jangan menghakimi orang lain. Penghakiman itu di tangan Tuhan. Nah, seorang bayi, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau kita tatap muka dengan seorang bayi, ya, bayi itu selalu umumnya tersenyum dan tertawa kepada siapapun yang menatap dia. Kenapa? Mau kita baru bangun tidur, muka lagi jelek, rambut acak-acakan, lagi ada jerawat nih, ya, kita lihat bayi dan senyum sama bayi itu. Bayi itu juga senyum balik sama kita, ketawa balik sama kita. Kenapa? Karena bayi itu tidak pakai judgment, tidak pakai penghakiman. Bayi itu tidak pakai label. Dia nggak tahu label kita seperti apa. Dia nggak melihat kita dengan label, status kita, kedudukan kita, harta kita. No. Bahkan wujud fisik kita pun dia nggak lihat. Yang penting ada senyum buat dia. Dia juga ikut tersenyum. Dia tetap tersenyum dan bebas berekspresi, ya. Kita juga bebas berekspresi dengan bayi itu. Nah, jadilah bayi-bayi yang melihat sesama kita tanpa label. Jadilah bayi-bayi yang melihat sesama kita tanpa penghakiman, tanpa judgment, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Kita beri kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, saat ini mungkin ada di antara kita yang berkata, Tuhan, aku adalah bulu yang patah itu. Tuhan, aku adalah bulu yang patah itu. Aku tertekan dengan masalah-masalah hidupku. Aku bergumul dengan keraguan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Bahkan aku bergumul dengan rasa bersalah, Tuhan. Aku bulu yang patah itu. Aku dihantui dengan rasa bersalah yang begitu dalam. Aku lemah, aku sakit, aku berkecil hati. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, Tuhan peduli. Tuhan peduli. Dia mengasihi mereka yang patah hati. Dia berbelas kasihan kepada mereka yang dengan rendah hati mau datang dan bertobat. Dan dia menyembuhkan mereka yang sakit dan menderita. Kalau Bapak Ibu Saudara ada orang yang berkata, saya adalah bulu yang patah itu, maka datanglah kepadanya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sudah lama tidak bicara dengan Tuhan. Datang kepada
temukan bahwa Dia murah hati dan Dia tersenyum menyambut kita kembali dekat dengan Dia setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan. Bangkitlah Bapak Ibu Saudara, bersemangatlah dalam semangat Natal hari ini. Bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini menerobos hujan, menerobos genangan air, menerobos banjir mungkin. Tuhan mengasihi kita dalam kondisi terbawah kita. Tuhan tidak lihat masa lalu kita. Yang Tuhan lihat adalah saat ini. Yang Tuhan lihat adalah ke depan nanti. Tuhan mengasihi kita dalam kondisi apapun kita. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali bangkit, menjadi terang, dan menjaga terang itu bagi sesama kita yang membutuhkan belas kasihan, sesama kita yang membutuhkan kasih yang indah itu. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya undang worship leader dan singer dan choir untuk bersama-sama di mimbar bersama kita. Matius 12 ayat 20 bisa ditampilkan lagi. Matius 12 20 sampai 21. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Matius 12 ayat 20. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumber yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Hukum apa yang menang Bapak Ibu Saudara? Hukum kasih. Lanjut ayat 21. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Pada siapa bangsa-bangsa akan berharap Bapak Ibu Saudara? Pada Tuhan Yesus dan pada Bapa kita di surga yang adalah pribadi kasih, tempat kita akan tuju nanti. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tanya bicara ini Bapak Ibu Saudara. Urapi kami terus dengan Roh Kudus Tuhan. Ini doa kami, nyanyian dari hati kami yang paling dalam. Dalam event Natal ini, kami mau rekomitmen lagi untuk mengenakan belas kasihan, untuk mengenakan kasih, untuk memiliki damai dan sukacitamu setiap hari hidup kami. Kami nggak mau terbeban oleh masalah kami. Kami nggak mau terbeban oleh dunia ini. Kami mau terus melakukan kehendak-Mu Tuhan. Katakan Bapak Ibu Saudara. Aku bersedia hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu Bapa, dan rencana-Mu dalam hidupku. Yes, Lord. Kerinduanku hidup saat dalam segala perkara. Selalu apa? Selalu menyukakan hati-Mu Bapa. Kehormatanku, kemuliaanku mengenakan hidup Yesus Tuhanku. Ku dapat memancarkan kemuliaan-Mu seperti Yesus untuk keselamatan-Mu. Menyaksikan bahwa Kau Bapa Allah yang benar satu-satunya, dan Tuhanku Yesus saksi setia. Katakan sekali lagi. Aku
hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu Bapa, dan rencana-Mu dalam hidup